Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Dalam melaksanakan tugas UTS ini, kami mengambil Modern Grill ini sebagai objek dalam UN kami ini untuk menjalankan tugas kami dengan baik. Yang pertama, akan dijelaskan oleh Liana Esther, kemudian dilanjutkan dengan tim lain. Kita langsung masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Semua jenis usaha atau perusahaan pasti memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit yang pastinya sangat berpengaruh besar dalam menjaga keberlangsungan usaha itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu keunggulan yang harus dimiliki oleh sebuah usaha atau perusahaan. Berikut merupakan lokasi UMKM Modern Grill yang memiliki 2 restoran. Yang pertama di restoran utamanya yang terletak di Ruko Taman Kota Mas, Baloi Blok A3 nomor 12-12A, Lubuk Baja, Batam, dan cabangnya yang terletak di Jalan Raja M. Tahir, Teluk Tering, Greenland, Kecamatan Kota Batam. Rumusan masalah. Apa langkah-langkah yang harus diambil oleh pemilik UMKM Modern Grill dalam merencanakan tenaga kerja? Kemudian, langkah-langkah pemilik Modern Grill dalam memproses perekrutan dan seleksi karyawan, serta apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemilik UMKM di tengah pandemi 2019 dalam menjalankan usahanya. Diharapkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai langkah-langkah dalam merencanakan tenaga kerja, perekrutan, seleksi tenaga kerja, tantangan apa saja yang dihadapi oleh UMKM Modern Grill dalam menjalankan usahanya, dan tentu saja dengan tujuan utama yaitu dapat mengetahui tentang pengaplikasian konsep motivasi pada UMKM di Kota Batam. Manfaat penulisan di sini terbagi menjadi 2, yaitu teoritis, di mana diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca atau pendengar, serta dapat menjadi acuan untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan tenaga kerja, perekrutan tenaga kerja, seleksi karyawan, dan pengaplikasian konsep motivasi. Praktisnya yaitu bagi peneliti dapat menambah wawasan kami sebagai peneliti dalam mempraktikkan secara langsung teori-teori yang kami pelajari ke dalam usaha nyata. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan realistis. Yaitu manfaat penulisan praktis bagi UMKM Modern Grill yaitu dapat menganalisis, mengevaluasi, dan merencanakan langkah-langkah dalam manpower planning, perekrutan tenaga kerja, dan seleksi karyawan ke depannya. Kita masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, manpower planning. Manpower planning sendiri adalah sebuah proses yang menentukan kebutuhan tenaga kerja dan mengintegrasikan kebutuhan tersebut agar sesuai dengan perencanaan organisasi atau perusahaan. Manfaatnya sendiri yang pertama, menganalisis kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja dan kualifikasinya, serta Departemen HR dapat secara proaktif menentukan kandidat yang berpotensi. Visi dan misi perusahaan dapat dicapai secara optimal, menghasilkan keuntungan dan kestabilitasan bagi perusahaan. Langkah-langkah dalam perencanaan tenaga kerja yang pertama yaitu adalah menganalisis persediaan tenaga kerja, memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, melaksanakan strategi dan implementasi pencarian, dan yang terakhir evaluasi dan monitoring. Prinsip-prinsip dari rekrutmen sendiri yang pertama, perencanaan dan keputusan, jumlah karyawan, biaya rekrutmen, fleksibilitas, mutu karyawan. Proses dari rekrutmen yang pertama yaitu adalah perencanaan, yang kedua perekrutan, yang ketiga pengumuman, yang keempat tes dan seleksi, dan yang terakhir interview. Peradaban VUCA. VUCA sendiri merupakan kepanjangan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Di era sekarang kita sebagai leader ataupun karyawan harus memiliki 2 hal, yaitu pemikirannya strategis, keahlian seorang pemimpin yang perlu dikembangkan. Berikut adalah 10 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, insting yang kuat, kejelasan, mengubah situasi yang dilema, kemampuan belajar yang mendalam, bioempati, depolarisasi konstruktif, transparansi, prototip yang cepat, pengorganisasian yang cerdas, serta penciptaan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai leadership code. Leadership code sendiri dikemukakan oleh Dave Ulrich, di mana ia mengemukakan 5 kode yang terdapat dalam seorang pemimpin. Yang pertama itu strategis, di mana ia bisa menyusun rencana sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai. Dan yang kedua eksekutor,
dia harus bisa mengimplementasikan rencana yang telah ia buat. Dan yang ketiga itu talent manager, ia harus bisa mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam karyawan. Dan yang keempat, build next generation, di mana ia harus membangun generasi yang akan datang di dalam karyawan-karyawan yang ia miliki. Yang kelima, personal proficiency, di mana ia harus mengetahui di mana kelebihan dan kelemahannya dan membuat kelemahan tersebut menjadi kelebihan yang dia miliki. Menurut Dave Ulrich sendiri, cara menjadi talent manager yang baik yaitu yang pertama, harus saling berkomunikasi. Yang kedua, menerapkan tujuan yang sama. Yang ketiga, memperkuat kompetensi yang ada. Yang keempat, memberi sumber daya yang sesuai dengan permintaan yang ada. Yang kelima, membuat lingkungan yang positif. Dan yang terakhir, menikmati waktu saat bekerja. Menurut Jeff Davidson, ada beberapa langkah dalam menerapkan teori perubahan. Yang pertama itu dengan suasana mendesak, yang kedua dengan pembentukan koalisi perubahan, lalu dengan membangun visi, lalu kita mengkomunikasikan visi kita, lalu kita menghapus rintangan yang ada, lalu raihlah kemenangan singkat, lalu jangan berhenti, dan yang terakhir adalah lembagakanlah dan jadikan kultur adaptif. Maslow Hierarchy of Need. Maslow sendiri menetapkan 5 kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh seorang karyawan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi, lalu ada kebutuhan atas keamanan, lalu ada kebutuhan atas memiliki dan kasih sayang, lalu ada kebutuhan atas penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Richard Hackman, terdapat 5 dimensi job design. Yang pertama adalah dimensi yang memerlukan keterampilan khusus. Yang kedua adalah dimensi yang menampilkan penilaian hasil kerja seseorang. Yang ketiga adalah dimensi pekerjaan yang mempengaruhi pekerjaan orang lain. Yang keempat, pekerjaan yang memberikan kebebasan dalam pelaksanaannya. Dan dimensi yang terakhir adalah di mana pekerjaan tersebut dapat langsung mendapatkan informasi akan hasil kinerja dari karyawan tersebut. Yang selanjutnya adalah job redesign. Job redesign sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja seseorang dengan merubah pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Contoh dari job redesign sendiri yaitu dengan rotasi kerja, perluasan kerja, pengayaan kerja, dan kelompok kerja. Selanjutnya adalah mengenai variable pay program, di mana program ini diadakan untuk meningkatkan kinerja dan motivasi seorang karyawan. Variable pay program ini terdiri dari piece rate pay, merit based pay, bonus, profit sharing, dan stock ownership. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan menggunakan metode data kualitatif, di mana kami memanfaatkan data deskriptif di mana berupa kata-kata dan bukan berupa angka-angka. Lalu, sumber data yang kami gunakan adalah sumber data primer, di mana informasi tersebut kami dapatkan langsung dari pihak yang bertanggung jawab dalam UMKM tersebut, yaitu pemilik dan karyawannya. Yang selanjutnya adalah tahapan yang kami lalui dalam melakukan riset ini. Terdapat 4 tahapan yang kami lalui dalam melakukan riset data kualitatif ini. Tahap yang pertama adalah tahap pengumpulan data, di mana data didapatkan dari hasil wawancara dan kuesioner. Yang kedua, reduksi data, di mana data yang kami kumpulkan, kemudian kami memilah data tersebut dan mengkategorikannya. Yang ketiga, display data, di mana kami menampilkan data tersebut menggunakan grafik yang sudah kami kategorisasi. Dan yang keempat, penarikan kesimpulan, di mana kami menarik kesimpulan dari display data atau grafik yang sudah disediakan sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam bab 4, yaitu pembahasan. Di dalam pembahasan ini kami akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami. Tahap pengumpulan data yang kami lakukan di modern grill ini adalah penyebaran kuesioner kami kepada karyawan, sehingga kami mendapatkan data-data berikut ini. Lalu kita maju ke tahap kedua, di mana tahap reduksi data. Data-data yang kami peroleh, lalu kami kategorikan menjadi 1. Jadi masing-masing kategori yang bisa kami tentukan nilainya. Dan yang ketiga adalah tahap pendisplayan data. Pendisplayan data di sini kita bentuk dengan penggunaan chart batang, di mana kita bisa melihat tingkat-tingkat kategori yang sudah kita pilih sebelumnya. Dan untuk penarikan tahap kesimpulan, mari kita simak pembahasan berikut ini.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu dengan mencapai tujuan yang sama. Tujuan dari motivasi yaitu yang pertama meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Yang kedua mempertahankan loyalitas dan kestabilan. Ketiga mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan. Keempat meningkatkan produktivitas, kreativitas, partisipasi kerja, serta kesejahteraan karyawan. Dan yang kelima meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Kemudian yang terakhir menciptakan suasana dan hubungan yang baik. Kemudian saya akan menjelaskan faktor motivasi. Faktor motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang internal dan eksternal. Internal yang pertama yaitu karena minat dari kita sendiri. Yang kedua sikap positif dari orang lain yang membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan yang kita ingini untuk melakukan motivasi tersebut. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, itu terjadi karena motivator dan faktor kesehatan kerja. Kemudian ada pengaruh yang terjadi di UMKM Modern Grill. Yang pertama pengaruh dalam manpower planning. Di dalam pengaruh manpower planning ini, pemimpin UMKM tersebut merekrut 5 karyawan untuk melancarkan usahanya. Sebelum terjadinya pandemi, pemimpin tersebut merekrut 8 karyawan dan karena faktor pandemi membuat usaha tersebut mundur sehingga pemimpin tersebut mengurangi jumlah pekerja menjadi 5 pekerja. Kemudian ada pengaruh dalam peradaban VUCA. Di dalam peradaban VUCA ini, perusahaan UMKM Modern Grill ini memiliki beberapa kebingungan dan ketidakpastian. Yang pertama yaitu UMKM ini memiliki kebingungan dan ketergantungan di mana tidak dapat memprediksi keadaan ramai atau sepinya pelanggan UMKM di tengah pandemi ini. Selain itu, kebingungan yang lain yang dihadapi UMKM tersebut adalah penentuan jumlah bahan pokok yaitu daging, sosis, sayur, dan sebagainya yang harus disediakan, dan jika persediaan bahan baku tersebut banyak, jumlah pelanggan yang tidak menetap membuat masih banyaknya bahan baku yang tidak habis, di mana mengingat setiap makanan yang disimpan tersebut dapat rusak dalam jangka waktu tertentu. Namun jika UMKM tersebut meminimalisir persediaan bahan baku, membuat tiba-tiba kedatangan pelanggan yang berkurang dalam bahan baku yang tentu saja cukup merepotkan jika hal ini terjadi. Lalu, masalah lain UMKM yang kami teliti juga memiliki ketidakpastian terhadap penghasilan dalam perusahaan. Seperti yang dijelaskan tadi, terefek dari pandemi yang terjadi membuat penghasilan pada UMKM ini tidak menentu, dikarenakan UMKM ini tidak mengalami kerumitan dalam sistem kerjanya dan juga tidak memerlukan pegawai yang banyak. Mengingat bahwa pelayanan di UMKM ini adalah self-service, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor pendukung UMKM ini dalam menghadapi VUCA. Kemudian yang terakhir pengaruh dalam perubahan. Perubahan di sini yang dimaksud adalah perubahan motivasi sebelum pandemi dan setelah pandemi pada UMKM ini. Perusahaan dalam beradaptasi untuk masa pandemi ini adalah yang pertama mengurangi jumlah pekerja. Perusahaan mengurangi jumlah pekerja dikarenakan kurangnya konsumen yang datang dan memiliki penghasilan yang menurun. Kemudian kedua yaitu dengan mengubah dan menambah aturan kerja seperti kebersihan yang dibutuhkan pada saat pandemi ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hierarchy of needs dalam UMKM Modern Grill. Berdasarkan hasil penelitian kami mengenai kebutuhan manusia dalam objek UMKM kami, terdapat beberapa kebutuhan dalam pekerja di UMKM Modern Grill. Antara lain yang pertama, psychological needs. Dalam UMKM ini untuk pemenuhan fisiologi pada pekerjanya adalah dengan memberikan gaji pokok sesuai dengan upah minimum karyawan di Kota Batam dan pemberian seragam kerja dan kebutuhan lainnya yang menunjang pekerjaan UMKM tersebut. Yang kedua yaitu safety needs. Untuk pemenuhan kebutuhan keamanan kerja, UMKM ini memberikan kontrak kerja dengan tanda tangan dari kedua belah pihak saat melakukan perekrutan. Kemudian ada social needs. Untuk kebutuhan sosialisasi dalam UMKM ini yaitu dengan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk berkomunikasi dengan sesama rekan kerja agar dapat membangun hubungan yang harmonis serta dapat saling memotivasi satu sama lain di antara pekerja. Kemudian dalam external needs, dalam kebutuhan akan penghargaan di UMKM ini masih belum diterapkan. Karena UMKM ini masih tergolong sebagai usaha non-formalitas, seharusnya UMKM Modern Grill ini menerapkan sistem ini, karena dapat memotivasi pekerja untuk lebih semangat dalam bekerja. Kemudian yang terakhir ada self-actualization needs. Dalam kebutuhan untuk membuktikan diri di UMKM ini masih belum dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak ada pemenuhan dalam self-actualization needs di UMKM ini. Kemudian ada pengembangan pelatihan terhadap pekerja. Yang pertama yaitu communicate. Dalam pelaksanaan pekerja di dalam UMKM ini, atasan memberikan bawahannya untuk memberikan pendapat mereka terhadap keadaan dan kondisi kerja agar suasana bekerja lebih terbuka dan tidak terjadi konflik saat bekerja. Kemudian ada create aligned direction. Dalam UMKM ini, atasan menjelaskan tujuan dalam usahanya dan tugas dari pekerja masing-masing. Ini dapat memberikan arahan kepada pekerja untuk mengembangkan tugasnya dengan tujuan yang searah pada UMKM ini.
Kemudian ada strength and competitiveness. Dalam UMKM ini, pemilik perusahaan belum begitu memberikan peningkatan dalam kompetisi dalam bekerja. Karena menurut penelitian kami, setiap yang dikerjakan pada karyawan tidak memiliki peningkatan dan hanya bekerja hal yang sama setiap harinya. Dan terakhir ada create a positive environment. Dalam UMKM ini, atasan dan bawahan memiliki hubungan yang baik dan terbuka satu sama lain dalam hari bekerja. Dikarenakan pemilik perusahaan masih tergolong mudah, jadi memiliki lingkungan kerja yang lebih bebas namun membawa dampak positif untuk usaha UMKM ini. Yang berikutnya pengaplikasian job redesign dan employee involvement. Modern Eagle menerapkan sistem job redesign di mana karyawannya melakukan pekerjaannya dengan lebih baik lagi dari sebelumnya, dan terkadang terdapat peningkatan kepuasan kerja dan pengurangan kepuasan kerja. UMKM Modern Eagle juga menerapkan sistem employee involvement yang dimana karyawannya ini diberi kepercayaan untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi UMKM Modern Eagle. Yang berikutnya, pengaruh variabel per program terhadap karyawan UMKM. Variabel per program merupakan kompensasi yang mendasari sebagian dari gaji karyawan atas kinerja kerjanya. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompensasi mempunyai peran positif signifikan yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kebijakan kompensasi sangat penting untuk diperhatikan karena kompensasi bisa meningkatkan atau menurunkan kinerja karyawan. Untuk saat ini, UMKM Modern Eagle masih belum menerapkan sistem variabel per program. Yang berikutnya, ada cara mengembangkan motivasi karyawan. Karyawan memiliki peran yang penting terhadap perkembangan usaha, memasuk sebagian besar pemimpin perusahaan untuk memotivasi agar karyawannya dapat bekerja dengan optimal. Sebab semakin baik performa yang diberikan karyawan, maka semakin besar pula peluang kesuksesan suatu perusahaan tercapai. Ada langkah-langkah dalam mengembangkan motivasi karyawan. Yang pertama, kembangkan motivasi kerja melalui training. Untuk membangun kembali motivasi para karyawan, kita perlu membuat pelatihan kerja guna untuk meningkatkan keterampilan kerja karyawan. Yang kedua, berikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Penghargaan tersebut bisa berupa seperti insentif atau bonus, ataupun hadiah kecil yang bisa mewakili kata ucapan terima kasih UMKM terhadap karyawan. Yang berikutnya, melakukan pendekatan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan. Jika perlu, kenali kelebihan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing karyawan. Mana karyawan yang memiliki prestasi kerja lebih baik dan mana karyawan yang membutuhkan dukungan dari pemimpin untuk mencapai kesuksesan seperti karyawan lainnya. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan khusus untuk membangun kekeluargaan antara karyawan dan perusahaan. Lingkungan kerja yang kerap dan hangat dapat membuat karyawan semakin nyaman dalam melakukan pekerjaannya dan dapat meningkatkan kinerjanya. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu pengaruh pelaksanaan power planning, pengaruh VUCA terhadap motivasi, hierarchy of needs, pengaplikasian job redesign dan employee involvement, variabel per program, penilaian motivasi, dan mengembangkan motivasi. Ini merupakan hal-hal yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan UMKM Modern Eagle di Kota Batam. Dan juga ada saran dari kelompok kami yaitu yang pertama ada pengaruh besar dari variabel per program ini membuat UMKM Modern Eagle harus menerapkan variabel per program guna untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Yang kedua, pengaruh terhadap VUCA juga harus diperhatikan UMKM Modern Eagle karena hal ini juga bisa menjadi salah satu pengaruh besar bagi UMKM Modern Eagle. Yang ketiga, UMKM Modern Eagle juga perlu memperhatikan pelaksanaan power planning guna untuk membantu karyawan yang lainnya untuk dapat mengembangkan kemampuannya. Dan yang terakhir, penilaian motivasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan juga dalam UMKM Modern Eagle untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan, terima kasih.